Pagi itu tidak ada pertengkaran besar. Aku hanya sedang mengaduk sayur di dapur sambil memikirkan bagaimana caranya menghemat uang belanja hingga akhir bulan. Aroma bawang goreng memenuhi ruangan kecil rumah kontrakan kami. Di luar, matahari baru muncul. Semuanya terlihat seperti pagi biasa. Sampai suamiku mengucapkan 3 kata yang menghancurkan seluruh hidupku. Aku ceraikan kamu. Talak 3. Sendok yang kupegang terjatuh ke lantai. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya diam. Dan mungkin itulah yang paling membuat semua orang terkejut. Karena tidak ada yang tahu bahwa hari itu bukan akhir hidupku. Hari itu justru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Namaku Rina. Usiaku 32 tahun. Selama 8 tahun menikah dengan Arman, hidupku berputar pada satu hal, keluarga. Setiap pagi aku bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, lalu membantu usaha kecil milik suamiku. Aku tidak pernah mengeluh. Aku percaya bahwa kesabaran akan membawa kebahagiaan. Namun ternyata hidup tidak selalu berjalan sesuai keyakinan kita. Beberapa tahun terakhir usaha Arman mulai berkembang. Penghasilannya meningkat. Kami bahkan pindah ke rumah yang lebih besar. Sayangnya, semakin tinggi keberhasilannya, semakin jauh sikapnya berubah. Pria yang dulu sederhana mulai sering meremehkanku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan punya apa-apa. Kalimat itu semakin sering kudengar. Awalnya aku menganggapnya hanya emosi sesaat. Namun lama-kelamaan kalimat itu berubah menjadi kebiasaan. Di depan keluarga, di depan teman-teman, bahkan di depan anak kami. Aku tetap diam. Bukan karena lemah. Aku hanya berusaha menjaga rumah tangga tetap utuh. Tetapi pagi itu semuanya berubah. Setelah mengucapkan talak, Arman berdiri dengan wajah dingin. Seolah sedang membicarakan hal biasa. Ibunya yang duduk di ruang tamu tidak terlihat terkejut. Malah tersenyum tipis. Saat itulah aku sadar. Mungkin keputusan ini sudah lama mereka rencanakan. Hatiku terasa sesak. Namun aku tetap berdiri tegak. Aku menatap suamiku untuk terakhir kalinya sebagai seorang istri. Lalu aku harus pergi kapan? Tanyaku pelan. Arman terlihat sedikit terkejut. Mungkin ia mengira aku akan memohon. Mungkin ia menunggu air mata. Namun yang ia lihat hanyalah ketenangan. Secepatnya, jawabnya. Aku mengangguk. Baik. Hari itu aku mulai mengemasi barang-barangku. Dan tanpa kusadari, takdir sedang menyiapkan kejutan yang tidak pernah kubayangkan. Rasa sakit terbesar bukanlah saat mendengar talak itu diucapkan. Rasa sakit terbesar adalah ketika aku menyadari bahwa 8 tahun pengorbananku seolah tidak pernah berarti. Sore itu, setelah suasana rumah kembali tenang, aku masuk ke kamar yang selama bertahun-tahun menjadi tempatku menyimpan begitu banyak kenangan. Kamar itu tidak berubah. Lemari masih berada di sudut yang sama. Foto keluarga masih tergantung di dinding. Selimut yang biasa kupakai masih terlipat rapi di atas ranjang. Namun entah kenapa, semuanya terasa asing. Aku membuka lemari perlahan. Tanganku gemetar saat mulai melipat pakaian. Satu demi satu baju kumasukkan ke dalam koper tua yang sudah lama tersimpan di gudang. Aku tidak mengambil banyak barang. Hanya pakaian seperlunya, beberapa dokumen penting, dan album foto masa kecil yang pernah diberikan ibuku. Setiap benda yang kusentuh membawa kenangan. Gaun sederhana yang kupakai saat ulang tahun pernikahan kami. Kerudung yang pernah dibelikan Arman saat kondisi ekonomi kami masih sulit. Sebuah buku resep yang penuh catatan kecil hasil tulisanku sendiri. Semua benda itu seperti memutar ulang perjalanan hidupku. Aku terdiam beberapa saat. Bukan karena ingin bertahan, tetapi karena sedang mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan yang selama ini kuanggap akan berlangsung selamanya. Di luar kamar,
Suara televisi terdengar samar. Arman duduk di ruang tamu bersama ibunya. Mereka berbicara seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada pembahasan tentang perasaanku. Tidak ada pertanyaan apakah aku baik-baik saja. Tidak ada satupun kalimat yang menunjukkan bahwa mereka menyadari betapa berat hari itu bagiku. Saat itulah aku benar-benar mengerti. Kadang seseorang bisa tinggal serumah dengan kita selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah benar-benar memahami hati kita. Aku menutup koper pertama, lalu membuka koper kedua. Saat sedang membereskan barang, pintu kamar terbuka perlahan. Nisa masuk. Putriku yang berusia 7 tahun berdiri di ambang pintu dengan mata berkaca-kaca. Mama lagi ngapain? Aku berusaha tersenyum. Mama lagi beres-beres barang. Nisa menatap koper itu. Mama mau pergi. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti beban yang sangat berat. Aku berlutut di depannya. Tanganku memegang kedua bahunya. Mama cuma pindah sementara ke rumah nenek. Kenapa? Aku terdiam. Bagaimana mungkin seorang anak kecil memahami masalah orang dewasa? Bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa rumah yang selama ini ia kenal tidak akan pernah sama lagi? Nisa memelukku erat. Aku ikut Mama. Air matanya mulai jatuh. Dan untuk pertama kalinya hari itu, pertahananku hampir runtuh. Aku memejamkan mata. Menahan semua kesedihan yang berusaha keluar. Aku sayang Nisa. Aku juga sayang Mama. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Aku memeluknya lebih erat. Dalam hati aku berjanji. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menjadi ibu yang kuat untuknya. Malam mulai turun ketika aku akhirnya selesai berkemas. 2 koper. 1 tas kecil. Hanya itu yang kubawa setelah 8 tahun menikah. Sebelum keluar rumah, aku menatap setiap sudut ruangan untuk terakhir kalinya. Ruang tamu tempat kami pernah tertawa bersama. Dapur tempat aku menghabiskan ribuan pagi menyiapkan makanan. Teras tempat aku sering menunggu Arman pulang kerja. Semua kenangan itu kini menjadi bagian dari masa lalu. Aku menghela napas panjang, lalu melangkah keluar. Di depan rumah, beberapa tetangga memperhatikanku. Mereka tidak berkata apa-apa. Namun tatapan mereka sudah cukup menjelaskan segalanya. Aku tahu kabar perceraian ini akan segera menyebar. Aku tahu banyak orang akan membicarakannya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak peduli. Karena aku sedang berusaha menyelamatkan diriku sendiri. Mobil kakakku sudah menunggu. Saat koper terakhir dimasukkan ke bagasi, aku menoleh sekali lagi. Arman berdiri di depan pintu. Wajahnya datar. Tidak ada usaha untuk menghentikanku. Tidak ada penyesalan. Tidak ada kesedihan. Hanya tatapan kosong. Aku mengangguk pelan. Lalu masuk ke mobil. Saat kendaraan mulai bergerak meninggalkan rumah itu, aku menatap jalan di depan. Air mata memang tidak jatuh. Tetapi hatiku sedang menangis sangat keras. Dan aku belum tahu bahwa perjalanan berat yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rumah ibuku berada di pinggiran kota. Bangunannya sederhana. Ket dinding mulai memudar. Atap seng di bagian belakang bahkan sudah beberapa kali diperbaiki. Namun ketika aku tiba malam itu, rumah kecil tersebut terasa jauh lebih hangat daripada rumah besar yang baru kutinggalkan. Ibuku langsung memelukku. Tidak banyak bertanya. Tidak banyak memberi nasihat. Beliau hanya berkata, "Pulanglah. Rumah ini selalu terbuka untukmu." Kalimat itu membuatku hampir menangis. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Aku terbiasa bangun untuk mengurus rumah tangga. Namun sekarang hidupku berubah total. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan kosong. Aku sering duduk lama di teras sambil memandangi jalan. Pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Bagaimana aku akan membangun hidup kembali? Bisakah aku bertahan sendiri? Belum selesai aku mencari jawaban. Komentar orang-orang mulai berdatangan. Sebagian datang langsung. Sebagian melalui kabar dari kerabat. Kasihan sekali Rina. Padahal suaminya sudah sukses. Kalau sudah cerai begini pasti susah mulai lagi. Ada juga yang berkata,
Harusnya lebih sabar. Seolah seluruh kegagalan rumah tangga itu adalah kesalahanku seorang diri. Aku mencoba tersenyum setiap kali mendengar komentar seperti itu. Tetapi jauh di dalam hati, kata-kata mereka tetap meninggalkan luka. Yang paling menyakitkan adalah ketika seseorang memandang kita dengan rasa iba berlebihan. Karena perlahan kita bisa mulai percaya bahwa kita memang tidak berdaya. Suatu siang aku menghadiri acara keluarga. Di sana aku mendengar beberapa orang membicarakanku tanpa sadar aku berada cukup dekat. Sayangnya, usianya sudah tidak muda. Mau mulai dari mana lagi? Aku pura-pura tidak mendengar. Namun sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terus terngiang. Malamnya aku berdiri di depan cermin. Aku memperhatikan wajahku sendiri. Mata lelah, kulit kusam, senyum yang mulai menghilang. Untuk beberapa detik aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Kemudian aku bertanya dalam hati, kapan terakhir kali aku memikirkan diriku sendiri? Aku selalu memikirkan suami, memikirkan anak, memikirkan keluarga. Tetapi aku lupa memikirkan diriku. Malam itu menjadi titik awal perubahan. Aku mulai menulis di sebuah buku kecil. Aku menuliskan semua hal yang masih ingin kulakukan. Semua impian yang pernah kutinggalkan. Semua kemampuan yang masih bisa kukembangkan. Dan untuk pertama kalinya setelah perceraian, aku melihat secercah harapan. Mungkin hidupku memang berubah. Tetapi hidupku belum berakhir. Sejak kecil aku suka memasak. Saat teman-teman bermain di luar, aku sering berada di dapur membantu ibu. Aku senang mencoba resep baru. Senang melihat orang tersenyum setelah mencicipi masakanku. Dulu aku bahkan pernah bermimpi memiliki usaha makanan sendiri. Namun setelah menikah, mimpi itu perlahan menghilang. Kesibukan rumah tangga membuatku melupakannya. Kini, setelah semuanya berubah, mimpi lama itu kembali muncul. Suatu pagi aku membuka buku resep yang sudah bertahun-tahun kusimpan. Halamannya mulai menguning. Namun setiap catatan di dalamnya masih terlihat jelas. Aku tersenyum. Mungkin ini saatnya mencoba lagi. Masalahnya hanya satu. Aku tidak punya modal besar. Tabunganku sangat terbatas. Aku harus memulai dari apa yang ada. Akhirnya aku memutuskan membuat beberapa jenis kue rumahan. Peralatan yang kupakai sebagian besar milik ibuku. Bahan baku kubeli sedikit demi sedikit. Hari pertama aku membuat belasan kotak kue. Aku menawarkan kepada tetangga sekitar. Hasilnya tidak banyak. Hanya beberapa yang terjual. Namun aku tetap bersyukur. Hari berikutnya aku mencoba lagi. Lalu mencoba lagi. Dan terus mencoba. Sedikit demi sedikit pelanggan mulai bertambah. Orang-orang mulai mengenali rasa masakanku. Mereka memesan untuk acara kecil. Arisan. Syukuran, pertemuan keluarga, keuntungan yang kudapat belum besar. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting. Aku mulai menemukan kembali rasa percaya diri yang sempat hilang. Setiap kali pelanggan mengatakan makananku enak, aku merasa lebih kuat. Aku mulai bangun pagi dengan semangat baru. Aku tidak lagi menghabiskan waktu memikirkan masa lalu. Karena kini aku sibuk membangun masa depan. Malam hari setelah semua pekerjaan selesai, aku belajar tentang pemasaran, pengelolaan usaha, dan cara meningkatkan kualitas produk. Aku membaca artikel, menonton video pembelajaran, mencatat berbagai ide. Aku sadar bahwa keberhasilan tidak datang secara instan. Tetapi aku juga sadar bahwa keberhasilan pasti datang kepada mereka yang terus belajar. Dan aku tidak berniat berhenti. Semakin berkembang usahaku, semakin banyak pula orang yang memperhatikannya. Sayangnya, tidak semua perhatian itu bersifat positif. Ada yang mendukung, namun ada juga yang meremehkan. Suatu hari aku membawa produk ke sebuah acara komunitas kecil. Aku berharap bisa mendapatkan pelanggan baru. Namun yang kudengar justru komentar yang membuatku sedih. Ini usaha rumahannya. Nanti juga paling bertahan sebentar. Masa mau sukses cuma dari jualan seperti ini? Aku tersenyum sopan. Tetapi hatiku terluka. Perjuanganku tidak mudah.
Setiap kotak makanan yang kujual dibuat dengan kerja keras. Setiap keuntungan kecil diperoleh melalui pengorbanan waktu dan tenaga. Namun bagi sebagian orang, usahaku hanyalah bahan candaan. Beberapa kerabat juga mulai membandingkanku dengan mantan suami. Arman kan sudah punya usaha besar. Kamu harus realistis. Kalimat-kalimat itu terus muncul. Kadang membuatku ragu. Kadang membuatku takut. Tetapi setiap kali hampir menyerah, aku mengingat satu hal. Tidak ada kesuksesan besar yang dimulai dari kenyamanan. Semua orang sukses pernah diremehkan. Semua orang sukses pernah diragukan. Yang membedakan hanyalah apakah mereka berhenti atau terus berjalan. Aku memilih terus berjalan. Aku memperbaiki kualitas produk, memperbaiki kemasan, mempelajari kebutuhan pelanggan, mengelola keuangan dengan lebih disiplin. Sedikit demi sedikit hasilnya mulai terlihat. Pelanggan lama kembali memesan. Pelanggan baru berdatangan. Mereka bahkan mulai merekomendasikan produkku kepada orang lain. Kepercayaan yang dulu hilang perlahan kembali. Dan tanpa kusadari, orang-orang yang dulu menertawakan mulai memperhatikanku dengan cara berbeda. Mereka belum memuji, tetapi mereka juga tidak lagi tertawa. Karena hasil kerja keras mulai berbicara. Dan aku mulai memahami pelajaran penting dalam hidup. Kadang jawaban terbaik untuk keraguan bukanlah perdebatan, melainkan pembuktian. Pembuktian yang dilakukan dengan kerja keras, kesabaran, dan konsistensi setiap hari. Saat itu aku belum tahu bahwa perubahan besar sedang mendekat. Sebuah kesempatan yang akan mengubah seluruh jalan hidupku untuk selamanya. 1 tahun setelah perceraian, hidupku memang jauh lebih baik dibandingkan saat pertama kali kembali ke rumah ibu. Namun jika orang mengira perjalananku mulus, mereka salah. Di balik senyum yang sering kutampilkan kepada pelanggan, ada banyak malam yang kuhabiskan dalam kecemasan. Usahaku memang berjalan, tetapi belum benar-benar stabil. Ada minggu-minggu ketika pesanan datang bertubi-tubi hingga aku hampir tidak punya waktu beristirahat. Namun ada juga minggu ketika teleponku nyaris tidak berbunyi. Aku mulai memahami bahwa membangun usaha tidak hanya membutuhkan kemampuan, tetapi juga kesabaran yang luar biasa. Suatu malam, setelah menghitung pemasukan dan pengeluaran, aku duduk sendirian di meja dapur. Aku menatap buku catatan keuangan. Angka-angka di sana membuat dadaku terasa berat. Harga bahan baku naik. Biaya pengiriman meningkat. Beberapa pelanggan tetap mulai mengurangi pesanan. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan berjuang, rasa putus asa kembali datang. Aku memejamkan mata. Apakah aku memang tidak ditakdirkan berhasil? Bisikku pelan. Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Aku bahkan sempat berpikir untuk menutup usaha dan mencari pekerjaan lain. Setidaknya aku akan mendapatkan penghasilan yang lebih pasti. Malam itu aku tidur dengan hati yang sangat lelah. Namun hidup seringkali menyimpan kejutan pada saat yang paling tidak kita duga. Keesokan harinya, saat sedang membereskan dapur, teleponku berbunyi berkali-kali. Awalnya aku mengira hanya pesan biasa dari pelanggan. Tetapi jumlahnya terus bertambah. Aku mulai bingung. Saat membuka salah satu pesan, aku menemukan sesuatu yang membuatku terdiam. Seorang pelanggan lama mengunggah video tentang produk buatanku di media sosial. Ia menceritakan bagaimana dirinya menyukai kualitas rasa, kebersihan, dan pelayanan yang kuberikan. Video itu ternyata mendapat perhatian sangat besar. Ribuan orang menontonnya. Ratusan orang membagikannya. Dan yang paling mengejutkan, banyak orang mulai mencari produkku. Dalam hitungan jam, pesan masuk memenuhi ponselku. Hari itu aku hampir tidak sempat makan siang. Telepon terus berbunyi. Pesanan datang dari berbagai daerah. Beberapa orang bahkan rela menunggu antrean hanya untuk mencoba produkku. Aku sampai harus meminta bantuan ibu dan beberapa tetangga untuk memenuhi permintaan pelanggan. Malamnya aku duduk di sudut dapur. Tubuhku lelah. Tanganku pegal. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis karena bahagia. Aku teringat malam sebelumnya ketika hampir menyerah. Andai saja aku berhenti saat itu. Andai saja aku memutuskan menutup usaha.
Mungkin kesempatan ini tidak akan pernah datang. Saat itulah aku belajar sesuatu yang sangat berharga. Kadang hasil terbesar muncul tepat setelah masa tersulit. Dan seringkali, banyak orang menyerah hanya beberapa langkah sebelum keberhasilan datang. Hari-hari berikutnya menjadi sangat sibuk. Aku mulai menyusun sistem kerja yang lebih rapi. Aku belajar mengelola pesanan dalam jumlah besar. Aku mulai memikirkan masa depan yang lebih serius. Bukan lagi sekadar bertahan hidup, tetapi membangun sesuatu yang benar-benar besar. Untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa mungkin aku memang bisa sukses. 2 tahun berlalu. Jika seseorang melihat hidupku sekarang, mereka mungkin tidak akan percaya bahwa aku pernah duduk menangis sendirian di dapur rumah ibu. Usahaku berkembang pesat. Aku tidak lagi bekerja sendirian. Beberapa karyawan mulai bergabung. Produksi meningkat. Pelanggan bertambah. Bahkan beberapa toko mulai menjual produk buatanku. Setiap kali melihat perkembangan itu, aku selalu teringat masa-masa sulit yang pernah kulalui. Karena itulah aku berusaha tidak menjadi pribadi yang sombong. Aku tahu persis rasanya diremehkan. Aku tahu persis rasanya dianggap gagal. Dan aku tidak ingin memperlakukan orang lain seperti dulu aku diperlakukan. Suatu siang, seorang teman lama menghubungiku. Kami bertemu di sebuah kafe sederhana. Awalnya kami hanya berbincang santai. Namun di tengah percakapan, ia tiba-tiba berkata, "Rina, kamu tahu tidak kalau Arman sering mendengar namamu sekarang?" Aku terdiam. Sudah lama aku tidak membicarakan mantan suamiku. Bukan karena masih menyimpan rasa sakit. Aku hanya memilih fokus pada hidupku sendiri. Maksudnya, tanyaku. Temanku tersenyum. Beberapa rekan bisnisnya sering membicarakan usahamu. Aku tidak langsung menjawab. Ia melanjutkan. Awalnya dia tidak percaya. Kenapa? Karena dia mengira kamu tidak akan berkembang sejauh ini. Aku menunduk sebentar. Aneh sekali. Dulu aku selalu berusaha mendapatkan pengakuan darinya. Namun sekarang, ketika kabar itu sampai kepadaku, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa puas. Tidak ada keinginan membalas. Yang ada hanya ketenangan. Aku menyadari bahwa aku sudah sembuh. Benar-benar sembuh. Bukan karena melupakan masa lalu. Tetapi karena masa lalu itu tidak lagi mengendalikan hidupku. Beberapa bulan kemudian, namaku mulai muncul dalam berbagai acara kewirausahaan. Aku sering diminta berbagi pengalaman. Menceritakan perjalanan usahaku. Menceritakan bagaimana aku bangkit setelah kehilangan segalanya. Setiap kali berdiri di atas panggung, aku selalu mengingat satu hal. Orang-orang tidak membutuhkan cerita tentang kesempurnaan. Mereka membutuhkan bukti bahwa seseorang bisa bangkit dari keterpurukan. Dan aku adalah bukti itu. Di sisi lain, kabar tentang Arman juga sesekali kudengar. Usahanya masih berjalan. Namun tidak lagi berkembang secepat dulu. Beberapa keputusan bisnis yang kurang tepat membuatnya menghadapi berbagai tantangan. Aku tidak pernah merasa senang mendengar hal tersebut. Karena bagaimanapun juga, ia pernah menjadi bagian dari hidupku. Aku hanya berharap masing-masing dari kami bisa menemukan jalan terbaik. Namun takdir ternyata masih menyimpan satu pertemuan yang tidak pernah kuduga. Hari itu aku menghadiri sebuah seminar bisnis nasional. Acara tersebut dihadiri banyak pengusaha dari berbagai kota. Aku datang sebagai salah satu pembicara. Jujur saja, aku masih sering merasa gugup setiap kali berbicara di depan banyak orang. Karena di dalam diriku, masih ada sosok Rina yang dulu hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Saat memasuki aula, aku melihat ratusan kursi tersusun rapi. Lampu-lampu terang memenuhi ruangan. Suasana terasa megah. Aku sedang berjalan menuju area registrasi ketika langkahku tiba-tiba terhenti. Beberapa meter di depanku berdiri seseorang yang sangat kukenal. Arman. Untuk beberapa detik, waktu terasa berhenti. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat seperti ini. Wajahnya berubah. Ia terlihat lebih matang. Namun juga tampak lebih lelah dibanding terakhir kali kami bertemu. Arman juga melihatku. Ekspresi terkejut jelas terlihat di wajahnya.
Mungkin karena sekarang aku tampil berbeda. Bukan hanya secara penampilan, tetapi juga cara membawa diri. Kami saling menatap sesaat, lalu sama-sama mengangguk sopan. Tidak ada kemarahan, tidak ada ketegangan. Hanya dua orang yang pernah berbagi masa lalu. Beberapa jam kemudian, setelah acara selesai, kami kembali bertemu di area luar gedung. "Selamat atas semua pencapaianmu," katanya. Aku tersenyum. "Terima kasih." Ia terdiam sejenak, kemudian berkata pelan, "Aku tidak pernah menyangka." Kalimat itu sederhana, namun aku memahami maknanya. Dulu, mungkin tidak banyak orang yang percaya aku bisa sejauh ini, termasuk dirinya. Aku hanya tersenyum. Kadang hidup memang penuh kejutan. Arman mengangguk. Ada banyak hal yang mungkin ingin dikatakan. Ada banyak kenangan yang mungkin muncul kembali. Tetapi kami tidak membahas masa lalu. Karena masa lalu sudah selesai. Saat kami berpisah hari itu, aku berjalan menuju mobil dengan perasaan yang sangat ringan. Bukan karena merasa menang, melainkan karena aku sadar bahwa luka yang dulu begitu besar akhirnya benar-benar sembuh. Semakin besar usahaku, semakin sering orang bertanya hal yang sama. "Apa rahasia suksesmu?" Sebagian mengira aku beruntung. Sebagian mengira aku memiliki modal besar. Sebagian lagi mengira ada orang berpengaruh yang membantuku. Padahal kenyataannya jauh lebih sederhana. Rahasia terbesar bukanlah strategi bisnis. Bukan pula keberuntungan. Rahasia terbesar adalah tidak berhenti. Banyak orang hanya melihat hasil akhirnya. Mereka melihat toko yang ramai. Mereka melihat karyawan yang banyak. Mereka melihat pencapaian yang sekarang. Tetapi mereka tidak melihat malam-malam ketika aku menangis sendirian. Mereka tidak melihat kegagalan-kegagalan kecil yang terjadi hampir setiap hari. Mereka tidak melihat rasa takut yang terus menghantuiku. Aku pernah salah mengambil keputusan. Pernah rugi. Pernah ditipu. Pernah kehilangan pelanggan. Pernah merasa tidak cukup baik. Namun setiap kali jatuh, aku memilih bangun lagi. Aku belajar sesuatu yang sangat penting. Kesuksesan bukan tentang tidak pernah gagal. Kesuksesan adalah kemampuan untuk terus bergerak meskipun gagal. Selain itu, aku juga berhenti menyalahkan orang lain. Dulu aku sering berpikir hidupku hancur karena perceraian. Namun lambat laun aku sadar. Selama aku terus menyalahkan masa lalu, aku tidak akan pernah bisa membangun masa depan. Karena itu aku memilih fokus pada apa yang bisa kukendalikan. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi aku bisa mengubah apa yang akan terjadi besok. Keputusan itulah yang mengubah hidupku. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar yang pernah kupelajari. 3 tahun setelah hari ketika aku meninggalkan rumah dengan 2 koper, hidupku berubah sepenuhnya. Usahaku kini memiliki beberapa cabang. Ratusan pelanggan datang setiap hari. Tim yang bekerja bersamaku terus berkembang. Aku bahkan mampu membantu banyak perempuan yang sedang berjuang memulai hidup baru. Setiap kali merekrut karyawan baru, aku selalu mengingat masa laluku. Aku tahu bagaimana rasanya diberi kesempatan. Karena itu aku ingin menjadi kesempatan bagi orang lain. Suatu sore aku duduk di teras rumah baru yang berhasil kubeli dari hasil kerja keras sendiri. Ibuku duduk di sampingku. Nisa bermain di halaman sambil tertawa riang. Pemandangan sederhana itu membuat hatiku hangat. Aku memandangi langit yang mulai berubah warna. Kemudian tanpa sadar pikiranku kembali ke pagi yang mengubah hidupku. Pagi ketika Arman mengucapkan talak 3. Pagi ketika aku pergi tanpa air mata. Dulu aku menganggap hari itu sebagai akhir dari segalanya. Namun sekarang aku mengerti. Hari itu bukan akhir. Hari itu adalah awal. Awal dari perjalanan menemukan diriku kembali. Awal dari perjalanan membangun keberanian. Awal dari perjalanan menuju kehidupan yang bahkan tidak pernah berani kubayangkan sebelumnya. Aku tersenyum kecil. Hidup memang tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Kadang hidup mengambil sesuatu yang sangat kita sayangi. Kadang hidup membuat kita jatuh hingga merasa tidak sanggup bangkit lagi. Namun seringkali, di balik kehilangan terbesar, tersembunyi kesempatan terbesar.
Hari itu aku memang kehilangan status sebagai istri. Tetapi aku menemukan harga diriku. Aku kehilangan kenyamanan lama. Tetapi aku menemukan kekuatan baru. Aku kehilangan seseorang yang pernah menjadi pusat hidupku. Tetapi aku menemukan diriku sendiri. Dan pada akhirnya, itulah kemenangan terbesar. Bukan membuat orang lain kagum. Bukan membuat orang lain menyesal. Melainkan mampu menatap cermin dan berkata, "Aku berhasil melewati semuanya." Karena sesungguhnya, kesuksesan paling indah adalah ketika seseorang yang pernah diremehkan mampu bangkit, tumbuh, dan bersinar tanpa kehilangan kebaikan hatinya.